Oke, yang keempat, apa makna, apa yang dapat kamu lakukan sebagai warga masyarakat dalam memaknai kemerdekaan? Ya, nah kita ambil dikerucutkan menjadi lebih kecil saja. Karena kalian masih usia sekolah dasar, masih usia sekolah, apa makna kemerdekaan bagi kalian sebagai pelajar? Misalnya, saya akan lebih tekun untuk belajar. Saya akan belajar lebih baik lagi. Saya akan menjadi pelajar yang berprestasi dan seterusnya. Oke, nah setiap judul teks memiliki kata yang penting dan mencerminkan informasi dari dalam teks. Kata-kata penting pada judul dapat menjadi pemandu bagi pembaca untuk menebak isi pokok atau informasi yang terdapat dalam teks. Ya, lanjut. Ayo renungkan. Apa yang sudah kamu pelajari pada pembelajaran kali ini? Apakah kamu merasa sulit, kesulitan? Tuliskan yang sudah kamu pelajari, tuliskan juga kesulitan yang kamu alami. Nah, di sini saya hari ini telah belajar tentang makna proklamasi, ya, dan seterusnya. Mudah kan? Lanjut. Apa saja yang telah dipelajari ini? Misalnya kesulitannya apa? Kalau tidak menemukan kesulitan, ya alhamdulillah, ya, tidak usah. Saya tidak menemukan kesulitan dalam pembelajaran satu tema 6 kali ini. Misalnya. Nah, yang terakhir seperti biasanya, silakan kalian kerjasama dengan bapak dan ibu di rumah atau dengan kakak dan orang-orang yang dekat dengan kalian di rumah. Ceritakan pelajaran hari ini tentang kepedulian kalian terhadap lingkungan, tentang kewajiban kalian terhadap lingkungan, tentang makna proklamasi bagi kalian yang masih kecil. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam tangguh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian dimanapun kalian berada? Semoga selalu dirahmati oleh Allah dan senantiasa diberi kesehatan. Baiklah, kita kembali ke dunia maya di video pembelajaran jarak jauh. Kali ini insyaallah memasuki tema 6 menuju masyarakat sejahtera, subtema 1 masyarakat peduli lingkungan. Dan video ini masih tetap menjelaskan buku materi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, pembelajaran 1 halaman 1 sampai dengan 12. Namun sebelum itu kita awali dengan doa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Selanjutnya jangan lupa kepada bapak dan ibu orang tua siswa untuk selalu membimbing anak-anak kita belajar online kali ini. Dan terakhir, tidak kalah pentingnya di masa pandemi ini, kita semuanya selalu melaksanakan dan disiplin melaksanakan protokoler dengan 3M-nya. Baik, persiapkan alat tulisnya setelah berdoa, kemudian mari kita awali pembelajaran kali ini. Mudah-mudahan kalian sudah siap untuk menyimak penjelasannya. Silakan dibuka halaman 1 sampai dengan 112. Nah, anak-anakku sekalian, bahwa di pembelajaran tema 6 kali ini tujuan pembelajarannya adalah sebagai berikut, bahwa dengan kegiatan mengamati gambar kegiatan warga masyarakat di Kampung Damai, siswa dapat menjelaskan pelaksanaan kewajiban sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Ini tujuan pembelajaran yang kedua. Dan selanjutnya ini tujuan pembelajaran yang ketiga, ini tujuan pembelajaran yang keempat. Ada 4 tujuan pembelajaran untuk pembelajaran 1 tema 6 subtema 1. Nah, perhatikan gambar berikut ini di halaman berikutnya. Ya, apakah kamu telah mengalami masa puber? Nah, masa puber apa itu ya masa puber? Nanti dijelaskan secara singkat. Nah, bagaimana kepedulianmu terhadap lingkungan saat mengalami masa puber? Sebelum mengalami masa puber hingga telah mengalami masa puber, tentu kamu sudah peduli dengan lingkungan. Baik, ada kata kuncinya masa puber. Kita lihat apa itu masa puber, adalah masa akil balik atau masa remaja. Nah,
Berapa tahun usia masa puber untuk anak perempuan? Antara 9 sampai 13 tahun, dan untuk anak laki-laki 10 sampai 14 tahun. Jadi perempuan lebih awal mengalami masa puber daripada laki-laki. Ciri-cirinya nanti ke depannya dijelaskan. Kemudian lingkungan mempengaruhi kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu masyarakat diharapkan peduli dengan lingkungan supaya sejahtera. Nah, bagaimana kepedulianmu terhadap lingkungan? Ayo kita diskusikan lebih lanjut. Perhatikan dan amati gambar berikut. Ini ada 4 buah gambar seri, bukan gambar seri, maaf, berbeda-beda, tapi ada 4 buah kegiatan di dalam 4 bingkai gambar. Ini, nah ini. Ini sedang apa? Ini adalah warga masyarakat yang sedang kerja bakti. Ada yang membersihkan sampah, ada yang mencangkul, ada yang menyapu, ada yang mendorong untuk membuang sampah dan lain sebagainya. Kemudian ini orang sedang menanam pohon, ya, dan menanam pohon. Ini orang antri membayar pajak, dan yang ini adalah warga masyarakat yang sedang mengadakan siskambling atau ronda malam. Baik, perhatikan dengan baik nanti ya, sebab nanti ada jawaban yang harus kalian jawab. Nah ini, ayo berdiskusi apa saja kegiatan masyarakat yang ditunjukkan pada gambar di atas. Ya, maksudnya nanti mengapa warga masyarakat melakukan kegiatan seperti pada gambar. Kita lihat gambarnya yang tadi Bapak simpan ulang di sini ya. Yang ini maksudnya, kemudian ini, kemudian ini. Nah ini, jadi ada 4 bingkai gambar. Apa saja kegiatan masyarakat yang ditunjukkan pada gambar di atas. Perhatikan tadi penjelasannya. Ini sedang kerja bakti, ini sedang menanam pohon, ini sedang membayar pajak, yang ini sedang ronda malam. Ya, itu untuk yang ke-1. Nah, jawabannya sesuai dengan gambar-gambar ini. Nomor 2, mengapa warga masyarakat melakukan kegiatan seperti pada gambar? Mengapa? Karena apa? Ya, dari kegiatan 4 kegiatan ini. Kita ambil contoh, ini hanya contoh. Ya, selanjutnya kalian silakan untuk berpikir sendiri. Karena semua yang mereka lakukan ini, kerja bakti, menanam pohon, membayar pajak, ronda malam, adalah merupakan kewajiban seluruh warga negara atau seluruh warga kampung, bisa yang lebih kecil. Apa saja kewajibanmu sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari? Nah, kita awali kewajiban kita sesuai dengan kapasitas dan postur tubuh. Kalian masih kecil, masih usia SD, tapi tetap mempunyai, kita belajar menjalankan kewajiban kita sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kita. Misalnya kita peduli pada lingkungan, maka buanglah sampah pada tempatnya. Oh ya, yang ini, apakah sama? Nah ini, membayar pajak, ronda malam. Kemudian yang ketiga menanam pohon, yang keempat kemudian kerja bakti. Nah, ini untuk jawaban nomor 3. Apa saja kewajibanmu sebagai warga negara? Ini hanya contoh. Ini hanya contoh kewajiban sebagai warga negara. Ya, yang lainnya banyak sekali kewajiban dan hak. Cari kewajiban yang lain. Dan yang keempat, bagaimana cara menunjukkan kepedulianmu terhadap lingkungan. Nah ini yang tadi Bapak sebutkan. Karena kalian masih kecil, kapasitasnya tentu sesuaikan dengan kapasitas kalian sebagai anak-anak. Anak-anak juga harus ditanamkan kepeduliannya terhadap lingkungan, ya, sesuai dengan kapasitas dan umur. Misalnya, mulai dari hal-hal kecil. Buang sampah pada tempatnya. Itu hal kecil, hal sepele, tetapi jika tidak dilakukan maka akan berakibat besar. Dari hal sepele, makanya lakukan buang sampah pada tempatnya. Itu adalah bagian dari peduli kalian terhadap lingkungan. Paham ya? Kemudian selanjutnya, nah kalian baca ini, ya tidak usah Bapak bacakan, baca nanti di buku tematik yang baik dan benar tentunya membacanya. Ini adalah bagian dari literasi membaca kalian. Nah setelah itu ada bacaan berjudul Makna Proklamasi bagi Bangsa Indonesia. Bapak bacakan sedikit ya. Proklamasi berdasar dari kata proklamatio dari bahasa Yunani yang memiliki arti pengumuman resmi kepada seluruh rakyat.
Pengumuman yang dimaksud adalah pengumuman yang berhubungan dengan ketatanegaraan. Nah, kita lihat ada gambar Bapak Proklamator sedang memproklamasikan. Tentu ini sudah familiar ya. Bapak Presiden kita yang pertama, Bapak Insinyur Soekarno sebagai proklamator. Kemudian yang sebelahnya adalah Dr. Anas Muhammad Hatta, juga sama sebagai proklamator. Ya, baca dengan baik dan benar karena di belakangnya ada beberapa pertanyaan. Nah, ini makna dari proklamasi. Ada di sini bahwa proklamasi kemerdekaan memiliki makna di antaranya bahwa proklamasi itu sebagai puncak perjuangan bangsa Indonesia. Bahwa proklamasi sebagai awal terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia, bahwa proklamasi kemerdekaan sebagai titik tolak perubahan hukum kolonial menjadi hukum nasional, bahwa proklamasi menjadi pintu gerbang menuju masyarakat yang adil dan makmur. Itu sebagian dari mana kemerdekaan yang harus kalian ketahui. Kemudian setelah itu kalian dihadapkan pada kolom ayo berlatih. Apa judul teks pada bacaan di atas? Ada tadi ya. Ada, lihat di buku tematik. Apa kata kunci pada judul bacaan di atas? Kata kuncinya adalah ini panduannya bahwa bacaan tersebut dari atas sampai bawah itu menceritakan apa? Iya, sudah ada yang menjawab, menceritakan proklamasi, Pak. Iya, itu kata kuncinya di antaranya. Kemudian informasi apa yang diperoleh dari bacaan? Berdasarkan kata kunci tersebut, tadi kata kuncinya proklamasi, maka apa yang diperoleh dari kalian mengetahui proklamasi tersebut? Nah, sebutkan misalnya bahwa proklamasi mengandung makna 1, 2, 3 ada di teks ya.